Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 sekaligus moderator. Di sini kami akan membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Perkenalkan, saya sendiri Ki Agus Muhammad Rizky dari saya dengan NIM A3202101877 dan ada Ikrar Satya Ali Fardi dengan NIM A3202109196 dan Rido Putra dengan NIM A3202172267. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah diterapkan dalam Sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo pada tahun 1970, tepatnya pada Tanwir di Yogyakarta. Rumusan tersebut direvisi dengan sistematika sebagai berikut. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Kepadanya dipersilahkan. Kelompok 1 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, ialah angka 1 dan 2 yang berbunyi, Muhammadiyah Gerakan Islam bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan serta ukhrawi. Next, kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, ialah angka 3 dan 4 yang berbunyi, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang 1. Akidah, 2. Akhlak, 3. Ibadah, 4. Muamalat duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntun oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Studi Muhammadiyah 81, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyat, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, ialah angka 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 5 pokok pikiran MKCH Muhammadiyah di atas dapat ditempatkan sebagai modifikasi berbagai rumusan sebelumnya yang merupakan rekonseptualisasi seluruh pemikiran Muhammadiyah yang pernah disusun sebagaimana telah diuraikan di depan. Kelima pokok pikiran tersebut sebenarnya merupakan kesadaran beragama dan berbangsa di kalangan Muhammadiyah.